adalah orang yang mengabdikan ilmunya, kemudian tenaganya dan waktunya untuk kesehatan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang bergerak cepat dan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat saat ini menjadi isu penting di banyak negara. Pertumbuhan dengan angka kelahiran yang terus bertambah dan upaya pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi, di antaranya kesehatan, merupakan catatan penting dunia dalam komitmen SDGs pada bidang kesehatan. Dalam data Badan Pusat Statistik atau BPS, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan sejak tahun 2020. Status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level tinggi. Sementara sejak 2022 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia rata-rata meningkat 0,72% per tahun. Peningkatan layanan kesehatan dan usia harapan hidup adalah dua sisi penting dalam pembangunan kesehatan pada bingkai besar pembangunan manusia. Masih berdasarkan data BPS tahun 2023, IPM Indonesia berada di angka 74,39, meningkat 0,62 poin dibandingkan data IPM tahun 2022. Peningkatan IPM yang melaju cepat dikontribusikan oleh meningkatnya standar hidup layak dan pengetahuan. Dalam pengukuran IPM, umur panjang dan hidup sehat merupakan salah satu indikator penting yang sangat diperhatikan dalam pengukuran. Data tahun 2023, bayi lahir memiliki harapan untuk hidup hingga 73,93 tahun dalam angka harapan nasional. Angka ini meningkat 0,23% dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Nah, data di BPS tahun 2020 sampai 2023 kita analisis itu angka harapan hidup UHH, angka harapan atau umur harapan hidup itu termasuk di dalamnya kesehatan itu selalu meningkat dari 71 tahun rata-ratanya sampai 73,8 tahun. Jadi meningkat tahun 2020, 2021, 2022, 2023 itu meningkat. Nah, mengapa bagian ini? Tetapi jangan lupa di Kalsel juga rata-rata umur harapan hidup kita dari angka 71 sampai 74 variasinya. Jadi rata-ratanya di 73. Ini secara umum, walaupun ada perbedaan yang signifikan ya, 4 sampai 5 tahun antara laki-laki dan perempuan lebih panjang umur harapan hidupnya adalah di wanita atau perempuan. Kebijakan pembangunan sektor kesehatan dengan salah satu titik tumpu pada peningkatan pelayanan kesehatan dan penanganan serta perhatian bagi lansia melalui layanan geriatri yang terus dioptimalkan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan lebih ditingkatkan lagi misalnya saja tentang infrastruktur pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten kota, dalam pengertian walaupun otonomi daerah adanya di kabupaten kota, tapi provinsi adalah memiliki semua 13 kabupaten kota. Artinya Gubernur Kalimantan Selatan supporting baik dana, pelatihan dan sebagainya untuk pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten kota, termasuk NPS Store baik nasional maupun lokal mau berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit misalnya.
puskesmas, kemudian pustu atau klinik-klinik swasta lainnya. Yang kedua, deteksi pertama tentang status kesehatan masyarakat itu adalah di posyandu. Jadi di zaman dulu kan posyandu itu aktif sekali. Nah, sekarang kurang aktif. Nah, ini mohon direvitalisasi, bukan lagi 1 bulan. Kalau bisa pelayanan kesehatannya adalah 2 minggu sekali. Nah, hal ini siapapun nanti pemimpin atau kepala daerah agar ini menjadi catatan penting dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat, otomatis meningkatkan umur harapan hidup. Korelasinya pastilah karena dia bagian penting satu kesatuan IPM tersebut. Layanan geriatri atau layanan bagi lansia dengan keluhan penyakit yang umum dialami mereka dalam usia lanjut sudah menjadi bagian dalam layanan kesehatan di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Pelayanan geriatri di poli rumah sakit daerah selama ini sudah berjalan dan menjadi layanan rutin yang dilakukan kepada lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat layanan kesehatan pemerintah. Berbagai keluhan layanan kesehatan lansia, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, hingga tulang, merupakan hal umum yang banyak dialami mereka yang sudah berusia lanjut. Seperti yang ada di layanan poli geriatri Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basri Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apa keluhannya nih Kak ini? Hasil apa? Normal kan mungkin. Bapak yang luruskan batisnya. Permisi Pak. Terus apa lagi yang dirasa? Awalnya untuk dari diri sakit. Setelah tiku itu keluar bengkak betisnya. Iya. Betis bengkak laut 3 bulan ini. Jadi kan lebih berbengkak terus dirujuknya ke sini, bagian saraf. Sekarang ini kulit ini dirujuk lagi kayak kulit. Itu. Tapi ini kan udah data lagi dong. Batuk ada, sesak. Ada. Sekarang obatnya juga bisa gue ini kemarin maaf ini tensi kasih. Ini karena dipanggil bilang. Oh iya. Kasih tensi belum lah, habisan karena dipanggil. Ya memang sudah waktunya kontrol lagi ya Pak. 1 bulan udah. Ini sebulan obatnya. Sadar akan pentingnya layanan kesehatan bagi lansia dan keterbatasan mereka dalam mengakses layanan kesehatan di pusat layanan kesehatan yang tersedia, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di ibu kota kabupaten. Sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Basri Kandangan, Dr. Swastina melakukan terobosan dengan layanan geriatri mobile. Layanan ini dimulai di tahun 2018 waktu itu karena kita melihat pada saat itu kunjungan pasien-pasien lansia ke rumah sakit itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan layanan itu ke masyarakat gitu. Dan kebetulan di kabupaten ini sudah ada posyandu lansia. Jadi kami ingin mendekatkan pelayanan spesialistiknya ke masyarakat lansia yang datang ke posyandu lansia. Jadi itu awalnya sebenarnya yang menjadi pemikiran kami, dan itu direspon langsung oleh pimpinan dengan menyediakan mobil untuk kami bisa mobile ke beberapa posyandu lansia. Layanan geriatri mobile ini digagas untuk memudahkan para lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
dengan menggunakan mobil sebagai armada khusus yang didesain sebagai unit layanan kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat di lokasi yang jauh dan terpencil. Awalnya hanya untuk kami bisa mobile atau aktif untuk mendatangi posyandu-posyandu lansia, sehingga di dalam mobil geriatri itu sendiri kami hanya memiliki geriatri kit, kemudian brosur-brosur yang akan kami bagikan pada saat posyandu lansia, terutama untuk pasien-pasien yang mungkin tidak bisa secara paripurna kami tangani, ataupun kalau terlalu banyak pasien mungkin kami tidak bisa mengedukasi semuanya, jadi brosur-brosur itu yang akan kita bagikan. Kemudian beberapa obat-obat yang emergensi yang mungkin bisa membantu secara sementara. Biasanya infus, kemudian ada beberapa obat suntikan, seperti itu. Dalam melakukan tindakan layanan kesehatan di daerah yang jauh dan berada di kawasan permukiman penduduk, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari medan yang sulit, waktu yang harus melihat pola aktivitas warga di daerah pegunungan yang mayoritas adalah petani ladang dan penyadap karet, hingga faktor cuaca. Sebenarnya cukup banyak tantangan yang kami hadapi. Yang pertama mengenai SDM, di mana kami juga dokter-dokter spesialis memiliki jadwal yang padat di rumah sakit, sehingga kami untuk bisa bergantian mendatangi posyandu-posyandu lansia memang perlu waktu lebih yang diluangkan untuk itu. Kemudian juga perawat-perawat kami juga terbatas jumlahnya, sedangkan posyandu lansia kami tersebar di seluruh kabupaten. Jadi itu juga cukup menyulitkan. Selain itu juga medan yang cukup berat, di mana beberapa daerah yang sulit dijangkau. Ada yang sampai beberapa puluh kilometer dari kota kabupaten. Itu juga menyulitkan buat kami untuk mendatangi, dan perlu waktu yang lebih banyak dan perlu effort yang lebih banyak lagi untuk bisa melakukan pelayanan ke masyarakat langsung. Bahkan tidak jarang harus menempuh rute yang tidak mudah dengan melewati pegunungan dan jalan terjal menuju perkampungan warga seperti di daerah Loksado, salah satu kecamatan paling ujung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi kawasan hidup masyarakat adat suku Dayak. Kegiatan sehari-hari kami maklum petani, kepahumaan di beladang, berkebun, itu aja menure. Itu penggawiannya. Lokasinya jauh ke Parabah atau kemana-mana? Jauh mendaki gunung. Ada yang bisa pakai sepeda motor, ada yang pakai jalan kaki aja, soalnya yang tinggi-tinggi tebing. Keberadaan layanan geriatri mobile yang digagas Dr. Swastina sangat dirasakan manfaatnya oleh para lansia. Mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus ke kota dengan menempuh jarak puluhan kilometer. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapaknya satu aja. Oh, dua. Oh iya, dua. Iya. Jadi kami dari Rumah Sakit Hasan Basri kesini hendak ketemu pian-pian, terutama yang lansia lah, kalau kita bilang lansia itu umurnya di atas 60. Jadi memang di kami ada layanan yang khusus untuk lansia. Ngarannya geriatri. Kalau di rumah sakit itu ngarannya poligeriatri. Nah itu khusus untuk yang di atas 60 tahun. Jadi berobatnya khusus, kada digabung lawan yang lain-lain pasiennya. Nah ini apapun keluhannya bisa dilayani di sana. Kalau misalnya puskesmas sudah obat di puskesmas nih, sudah berapa kali kada ampi-ampi misalnya, bisa dirujuk ke sana, ke Rumah Sakit Hasan Basri. Layanan kesehatan yang datang ke desa dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat lansia yang menjadi sasaran
sangat membantu para lansia untuk memeriksakan kesehatannya dan mendapatkan layanan obat yang mereka perlukan. Jadi ada beberapa layanan yang kami berikan di Posyandu Lansia, yaitu pertama adalah penyuluhan, kemudian layanan pemeriksaan gratis, dan pengobatan. Untuk penyuluhan, kami ada beberapa dokter spesialis yang turun ke lapangan, seperti penyakit dalam, kemudian spesialis fisioterapi, kemudian jantung, dan satu lagi psikiatri atau jiwa. Kemudian untuk pengobatan, itu kita siapkan obat-obat yang tidak ada di puskesmas atau di Posyandu Lansia untuk menambah pelayanan pengobatan yang diberikan kepada para lansia yang ada di Posyandu Lansia, seperti juga pada saat mereka datang ke rumah sakit. Berbagai keluhan kesehatan diperoleh dari para lansia tim geriatri, turun memberikan pelayanan kesehatan. Seminggu pulang ke rumah meninggal. Keluhan akses kesehatan yang jauh bisa diatasi dengan adanya mobil layanan geriatri mobile ini. Iro sendiri, Bu Iro. Pasipit apa? Sakit kabur. Beli aja di sini mah obat berbiaya, jualan lagi. Bila tinggi bentar sakit benar ini. Leher yang sakit ini sini sakit. Coba ini satu kamu sakit stres. Minumnya malam gurih harus. Soalnya gimana prinsipnya makan iwak kering tuh di kamu. Nah, makan iwak kering ya. Boleh aja makan iwak kering, jangan kencang-kencang. Kalau lansia seperti biasa mereka sering mengeluhkan nyeri-nyeri tulang, sakit-sakit sendi, dan yang terbanyak itu memang pasien-pasien dengan keluhan pusing karena darah tinggi atau hipertensi dan juga gula darah yang tinggi. Bagi para lansia di kawasan Loksado ini misalnya, kawasan masyarakat suku adat di kawasan Pegunungan Meratus, akses ke kota tentu tidak mudah. Karena harus menempuh jarak yang cukup jauh, terlebih dengan kondisi fisik mereka yang juga tidak memungkinkan. Ya tadi sakitin tohon, sakit parut, pusing kepala, ini urat bulu sakit, tinggi darah itu anuannya tadi. Kenapa tadi nang becucuk sih tadi? Kenapa apa ada ingat? Ngareng kok ada ingatan lagi tuh Iya, asam lambung jarsidin, mah juga jarsidin. Asam urat jarsidin tinggi asam uratnya. Pantangan apa? Jarsidin jangan makan kacang, jangan makan yang asin-asin, telur jardin. Layanan kesehatan geriatri mobile yang dilaksanakan ke daerah terpencil dengan datang ke desa atau puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal masyarakat tujuan juga menjadi sinergi dalam pelayanan kesehatan dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas tujuan. Layanan geriatri mobile yang dilakukan ke daerah dan desa terpencil menjadi kolaborasi dalam pelayanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi dengan layanan kesehatan yang berjalan selama ini. Kalau sering dokter ke sini nyaman, berperiksa lagi, berobat lagi, mengetahui, mencek ke asam urat supaya kita mengetahui penyakitnya kayak itu. Rasa terbantu lah, nah, bisa kada jauh-jauh mah kalau penyakit yang langsung menyerang kayak itu langsung datang ke sini berperiksa. Dokter datang sini, nyaman kita nih kada kandangan lagi, itu pang, itu kan kita bagus benar kasih ya. Itu hingganya. Puskesmas Loksado sebagai salah satu puskesmas dengan layanan desa yang cukup beragam dan kondisi geografis yang tidak mudah, dengan adanya layanan geriatri mobile bisa saling sinergi dalam meningkatkan layanan kesehatan dalam upaya pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan. Jadi untuk pelayanan lansia memang biasanya adalah pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan
sifatnya degeneratif ya. Contohnya salah satu tadi ketika ada penurunan fungsi tubuh misalnya, kemudian ada penurunan fungsi-fungsi yang lainnya, seperti salah satu contohnya misalnya tadi yang ulun jelaskan ada penyakit gula darah, biasanya itu sering sekali terjadi kepada para lansia kita. Kemudian juga ada hipertensi juga atau tekanan darah tinggi, dan biasanya itu juga akan berlanjut berobat karena itu salah satu penyakit yang istilahnya pengobatannya berlanjut. Jadi biasanya juga akan berhubungan dengan rumah sakit, di mana itu ada yang namanya pelayanan PRB atau pelayanan rujuk balik, sehingga masyarakat itu mendapatkan obat berkelanjutan, tidak hanya satu kali kunjungan aja. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi lansia dan peningkatan usia harapan hidup sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dalam menuju indeks pembangunan manusia yang lebih baik, menjadi sinergi dalam pilihan kebijakan dan program pelayanan kesehatan. Dengan usia harapan hidup yang terus meningkat dan upaya peningkatan serta perbaikan pelayanan kesehatan bagi lansia, menjadi dua hal penting dalam pembangunan IPM, dalam pendekatan dan kontribusi dari sektor kesehatan. Jadi karena kita tahu ke depannya angka harapan hidup di masyarakat itu akan semakin meningkat. Untuk itu kita tahu bahwa ke depan ini jumlah geriatri, jumlah orang-orang yang lanjut usia itu akan semakin banyak. Oleh karena itu kita perlu sekali memberi perhatian lebih kepada mereka. Bukan hanya dengan menunggu mereka datang, tapi kita yang jemput bola untuk mendekatkan semua layanan yang sebenarnya harusnya mereka dapatkan tapi tidak bisa mereka dapatkan karena tadi faktor jarak, faktor tidak ada yang mengantar dan sebagainya, keterbatasan fisik dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi saat ini merupakan prioritas untuk kita memberikan layanan terbaik untuk para lansia. Layanan kesehatan geriatri mobile untuk menjangkau para lansia agar mendapatkan hak mereka dalam hal pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam membaca pembangunan kesehatan dan konteks peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM dari sektor kesehatan. Meningkatnya usia harapan hidup sebagai buah dari layanan kesehatan yang baik bagi lansia, sesungguhnya adalah upaya dalam memberikan hak kesehatan mereka. Usia harapan hidup yang meningkat dengan didukung derajat kesehatan yang juga lebih baik akan berkontribusi besar dalam produktivitas sumber daya manusia, sebagai cita-cita besar pembangunan sumber daya manusia dan masa depan Indonesia.